warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Nah, kemudian selanjutnya setelah adzan lalu kita masuk di bab tentang siwak. Siwak, menggosok gigi. Nah, di bab tentang siwak. Sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 887. Di sini ada bab yang ditulis khusus oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Isinya adalah bab tentang bersiwak ini. Jadi bab tentang bersiwak ini ada hadis yang ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Bukhari dengan judul Babu Siwaki Yaumal Jum'ah, bab tentang menggosok gigi pada hari Jumat. Nah, di hadis ke-887 itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati au ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umat saya atau akan memberatkan manusia, memberatkan banyak orang, pasti saya akan perintahkan mereka menggosok gigi setiap kali mau sholat. Jadi ketika mau sholat, Bapak Ibu, kita disunahkan untuk menggosok gigi, untuk bersiwak. Nah, apa bedanya kita dengan Nabi? Kalau kita memerintah, kadang-kadang nggak kita lakukan. Tapi kalau Nabi memerintah, beliau pelopor pertama. Termasuk dalam bab siwak ini. Nah, di hadis berikutnya nomor 888 itu Nabi mengatakan, aktsartu alaikum bisiwak. Saya adalah orang yang paling banyak menggosok gigi di antara kalian. Bahkan Nabi itu sampai mau wafat, beliau gosok gigi dulu, Bapak Ibu. Jadi sebelum kedokteran maju, itu Nabi sudah menyuruh umatnya menggosok gigi. Salah satunya ketika mau sholat. Bahkan sebelum Nabi wafat di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah. Tapi sebelum wafat, beliau gosok gigi. Bahkan beliau pelopor utamanya, sehingga beliau mengatakan aktsartu alaikum bisiwak. Saya adalah orang yang paling sering, paling banyak menggosok gigi di antara kalian. Hadis Bukhari nomor 888. Nah, kadang-kadang kita jarang gosok giginya. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, kalau mau masuk ke rumah itu gosok gigi dulu. Maksudnya apa? Ketika Nabi ingin berinteraksi dengan orang-orang terdekat, orang-orang tercinta, beliau gosok gigi dulu. Kita kebalikannya, mentang-mentang sudah jadi pasangan hidup kita, tahu luar dalamnya, udah biasa kotor, gak gosok gigi udah biasa. Tapi Nabi orang yang paling menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Nah, kemudian yang jadi sedikit perbedaan adalah ada orang berpendapat bahwa siwak mesti kayu, harus kayu, namanya kayu arok. Di daerah Hijaz banyak tumbuh pohonnya ini, harus kayu. Kalau nggak kayu nggak siwak. Jadi kalau pakai pasta gigi, odol itu nggak siwak, mesti kayu arok. Apakah memang benar itu mesti kayu arok? Nah, sebab kadang-kadang kita bisa khilafiyah, beda pendapat, tapi kita tidak bisa menjunjung tinggi attitude akhlak dalam berkhilafiyah. Para salafus soleh kadang-kadang mereka beda pendapat, tapi satu sama lain tidak pernah saling menyesatkan, apalagi mengkafirkan. Nah, apa betul siwak itu mesti pakai kayu? Sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 4451. Di sini disebutkan bahwa ketika Nabi mau wafat itu, beliau menggosok gigi, tapi tidak menggunakan kayu arok. Beliau menggunakan jari datun rotobatun, pelepah kurma yang basah. Artinya apa? Artinya yang sunnah ini bukan alatnya, tapi yang sunnah adalah amalnya, menggosok gigi. Alatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau di kampung saya, Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu, waktu masih belum ada listrik itu kan, tahun 80-90-an,
Masyarakat kalau gosok gigi pakai ini, pecahan genteng. Pecahan genteng karena rumah orang pakai atapnya genteng. Jadi tumbuk, dikasih air sedikit membentuk pasta, pakai gosok gigi. Kadang-kadang pakai biji asam disangrai, ditumpuk halus, terus pakai gosok gigi. Nah, jadi dari hadis ini maka dapat disimpulkan yang sunnah adalah menggosok giginya, bukan alatnya. Alatnya sesuai perkembangan zaman. Kayak Nabi misalnya, Nabi itu naik haji dari Madinah ke Mekah. Beliau kendaraannya ya kalau nggak unta ya kuda. Lalu unta dan kuda bukan berarti lalu menjadi hukum sunnah. Berarti kita yang dari Indonesia naik pesawat nggak sunnah. Yang naik bis, naik kereta api nggak sunnah. Nah, jadi yang sunnah adalah alat. Kalau hari ini ada orang gosok gigi menggunakan pasta atau menggunakan obat kumur-kumur dengan tujuan menjaga kebersihan dan keharuman mulut, maka itu sunnah. Dan sebaliknya ketika ada orang menggosok gigi menggunakan kayu arok, tapi kayunya sudah kering. Kayunya sudah kering. Sebab kelebihan kayu arok ini, dia kayunya mudah berserabut. Jadi kalau nanti udah dipotong seukuran jari telunjuk dengan panjang sejengkal, itu terus dikunyah-kunyah ujungnya, dia mudah berserabut. Dan kalau dia basah, getahnya ini mengharumkan mulut. Nah, jadi getahnya mengharumkan mulut. Nah, sekarang ada orang gosok gigi bersiwak menggunakan kayu arok, tapi kayunya udah setahun, udah kering, getahnya udah hilang, sudah nggak basah, rasanya sudah asin. Di mana unsur pembersihnya di sini? Di mana unsur pengharumnya di sini? Udah gitu, udah gosok-gosok, kita kantongi di sini. Ini sunnah. Nah, ini sunnahnya yang kurang tepat, kurang sahihah sunnahnya. Sebab sunnahnya yang basah, rantingnya yang basah, kayu aroknya yang basah. Sebab ketika getahnya sudah hilang, maka fungsi untuk mengharumkan, membersihkan ini tidak ada. Nah, jadi ketika mau menggosok gigi, maka silakan menggosok gigi baik dengan pasta gigi atau dengan kayu arok atau dengan pelepah korma. Yang penting memiliki daya pembersih dan pengharum mulut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir lana kullal asir wa taysirul asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma irfa' anhum adabal qubur warfa' anhum adabal mahsyar wasyurhum yaumal qiyamati fi zumrati nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahhih ajsadana wa ahsin a'malana waj'alna min husnil khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyatana min ibadika as-salihin min ibadika al-muttaqin min ahli al-Qur'anil karim min ulama'il 'amilin ar-rasikhina fi 'ulumihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.